Gue punya temen, dia juga sama, dia bipolar, dan dia juga akhirnya ngomong di TikTok ya, kalau misalkan gue itu bipolar, gue nggak kuat kalau misalkan dihujat begini, tapi tenang aja, gini. Makasih buat yang support kayak gitu. Maksudnya buat orang-orang biasa aja, buat gue aja tuh yang ngebaca komentar dari netizen kadang-kadang bisa miris hati, apalagi buat teman-teman yang punya mental issues gitu kan. Halo, selamat sore Kak Gitu. Gimana kayaknya? Ya, hai. Halo penonton Tabloid Nova Official. Perkenalkan, nama saya Ge Pamungkas. Dan sebelah saya adalah istri saya yang suka ngatur. Iku. Soal isu kesehatan mental kayak gini, kalau Kak Ge dan Kak Kiku tuh menanggapinya seperti apa sih? Kayak ngelihat sekarang apalagi pandemi, mungkin orang punya banyak masalah atau isu soal hal kayak gini-gini tuh, kalau Kak Ge sama Kak Kiku ngeliatnya gitu? Aku melihat kesehatan mental ya, aku sih concern banget karena gimana pun kesehatan mental itu mempengaruhi kesehatan fisik kan. Jadi kalau aku pribadi nih sekarang nih, misalkan aku ada sedikit-sedikit kayak kurang tidur atau apa, mendingan aku langsung konsultasi aja ke aplikasi-aplikasi yang sekarang banyak kan, supaya kita tahu nih apa yang terjadi di badan kita gitu. Apakah ini kesehatan fisik kita yang terganggu atau udah mulai ke kesehatan mental gitu. Pokoknya jangan sampai masuk ke area situ ya sih. Iya. Tapi sebenarnya bukan di pandemi doang sih. Kalau kartu mental illness tuh udah dari lama kapan tahun kan di sosial media gitu. Banyak orang-orang yang kalau misalkan di sosmed itu ketika ngomongnya blunder ngakunya mental illness kayak gitu. Oke lah, nggak masalah kalau memang dia beneran, tapi ada juga orang yang menggunakan kartu itu padahal dia kesehatannya fine aja gitu. Jadi kalau menurut gue sih orang-orang yang memiliki mental issues gitu sih emang lebih baik menjauhi sosial media, mendekati teman. Soalnya di sosmed kan netizen itu ngomong bisa mempengaruhi banget. Gue punya temen, dia juga sama, dia bipolar, dan dia juga akhirnya ngomong di TikTok ya, kalau misalkan gue itu bipolar, gue nggak kuat kalau misalkan dihujat begini, tapi tenang aja, gini. Makasih buat yang support kayak gitu. Maksudnya buat orang-orang biasa aja, buat gue aja tuh yang ngebaca komentar dari netizen kadang-kadang bisa miris hati, apalagi buat teman-teman yang punya mental issues gitu kan. Gitu. Nah, tapi yang sekarang juga banyak tuh kan, akhirnya kayak tadi Kak Kiku bilang, dia self-diagnose gitu. Aku kayak tadi Kak Ge ya bilang kalau membenarkan akhirnya dengan melabeli dirinya sendiri, itu harusnya apa sih yang kita lakukan kalau misalnya kita ngerasa udah mulai gak bisa ngontrol emosi dan lain sebagainya? Jangan pernah ngediagnosa penyakit apapun ke diri kita sendiri, karena kita nggak tahu nih penanganan terbaiknya tuh seperti apa. Jadi menurut aku kalau misalkan kita udah mulai nggak enak atau segala macam, kita cek dulu apakah kita, kalau perempuan, apakah kita saat itu lagi stres ataukah saat itu kita lagi PMS juga ya kan. Nah baru kalau misalkan ternyata nggak ada atau berkelanjutan, mendingan langsung aja konsultasi ke dokter supaya penanganannya balik lagi yang kayak aku bilang itu tepat, ya nggak sih? Iya. Dan yang kedua tuh jangan self diagnose, karena kadang-kadang bisa jadi sugesti beneran. Ya. Gitu. Kayak wah kenapa ya gue lapar nih, kayak gue bipolar deh, beneran bipolar jadinya gitu.